Kenapa? Sumpah aku lihat sesuatu mbak, bentar ya mbak. Prisly! Lah! Seolah melihat sesuatu, Tasya yang memang turun dari motor tiba-tiba saja berlari menuju arah Prisly yang berada di belakangnya, namun entah apa yang sebenarnya telah dilihat oleh Tasya. Kenapa? Sumpah aku lihat sesuatu di situ. Sumpah. Sebuah desa yang terletak di daerah Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, awalnya menjadi desa yang sangat damai serta ramai bagi para masyarakatnya. Namun sayang di tahun 2020 lebih dari 4 kampung dan juga lebih dari 1 kecamatan yang menjadi lokasi terdampak dari sebuah proyek bendungan. Bahkan bendungan ini digadang-gadang menjadi bendungan kebanggaan masyarakat Banten. Kalau gak salah 3 kecamatan, bukan kampung lagi, Cimarga, Sajira, sama ini. Kampung Kairan, Kampung Somang, Kampung Cibolang, Kampung Susukan merupakan beberapa kampung yang saat ini dijuluki oleh masyarakat sebagai kampung mati, di mana setidaknya lebih dari 100 rumah yang harus ditinggalkan oleh para pemiliknya demi terrealisasinya bendungan tersebut. Karena emang udah harusnya seperti ini, udah program pemerintah harus terusir gitu ya. Bendungan yang akan menenggelamkan beberapa kampung ini disebut dengan Bendungan Karian yang memiliki luas kurang lebih 2000 hektar, di mana bendungan ini akan mulai beroperasi pada akhir bulan September tahun 2023. Bahkan rencana ini lebih cepat dari apa yang sudah didengar oleh masyarakat sekitar kampung. Dan saat itu pula lah seluruh kampung-kampung ini akan mulai diairi dan berubah menjadi bendungan. Iya, direndam. Katanya bulan 11 besok mau ditutup. Meskipun dijuluki sebagai kampung mati, nyatanya terdapat beberapa rumah yang memang masih tersisa dan dihuni oleh para pemiliknya. Entah apa yang sebenarnya membuat beberapa warga ini masih bersedia untuk tinggal di area kampung yang sudah amat sepi. Mungkin ada 10, ada 12 gitu rumah yang tersisa. 3 tahun kosong akhirnya membuat area kampung mati ini menjadi angker bagi mereka yang masih tinggal di area perkampungan ini. Tak ayal banyak dari mereka yang tiba-tiba mendengar adanya suara-suara tertawa layaknya ketika kampung masih dihuni oleh para warga. Yang di rumah yang masih netep di sini ngedengar suara gitu. Termasuk saya yang ngedengar benar-benar lagi banyak orang ada suara yang ketawa. Tak hanya mendengar adanya suara tertawa dari para mereka yang tak kasat mata. Nyatanya gangguan yang diterima oleh beberapa warga yang masih tinggal di area ini lebih dari itu, di mana terdapat salah satu warga yang diikuti oleh makhluk astral dengan menggunakan media sebuah motor. Namun tak ada pengemudi yang mengendarai motor tersebut. Saya jalan, dia ngikutin. Gak kelihatan, cuma kelihatan lampu motornya aja gede gitu. Tak hanya di bagian kampung saja yang dianggap angker oleh warga yang masih tinggal di tempat ini. Nyatanya di sekitar area ini juga terdapat sebuah sungai yang dipercaya oleh warga merupakan tempat dengan gangguan yang sangat terasa. Iya, banyak korban. Kalau masih di sini masih banyak orang begitu ya. Ada aja 1 tahun sekali mah ada. Kan jembatan itu kan kokoh ya talinya, cuman kalau ada tanda itu putus, ada yang jatuh apa gitu. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini menuntaskan satu persatu cerita mistis yang beredar di kampung mati ini? Serta apakah fenomena-fenomena tersebut saling berkaitan satu dan yang lainnya? Tasya dan juga Prisly mulai memasuki area kampung yang berada di Kecamatan Sajira, di mana kampung ini disebut dengan Kampung Mati, di mana dari sekian ratus rumah yang ada hanya tersisa kurang lebih 11 rumah yang masih berpenghuni. Berkebun kali ya, apa gimana ya dulunya ya? Kayaknya memang dahulunya daerah ini hutan sih. Oh jadi ini memang pohon-pohon liar ya? Iya. Kayaknya emang kita udah mulai masukin daerahnya ya Kak Tasya? Iya. Udah mulai masuk areanya ya. Kenapa? Sumpah aku lihat sesuatu mbak, bentar ya mbak. Prisly! Lah! Seolah melihat sesuatu, Tasya yang memang turun dari motor tiba-tiba saja berlari
menuju arah Frisly yang berada di belakangnya, namun entah apa yang sebenarnya telah dilihat oleh Tasya. Kenapa? Sumpah aku lihat sesuatu di situ. Sumpah aku nggak berani ke sana. Sumpah di rumah ini. Kak ini, Sabar. Kenapa Tasya? Sumpah aku lihat banget dia liatin aku. Besar, hitam, terus matanya merah kayak gitu loh. Aku makanya nggak berani langsung lanjut ke sana, so aku minta stop. Tunggu. Bentar. Sebentar, coba jangan lihat ke sana dulu. Tadi makanya disangka aku kalian ketemu aku di titik yang tadi aku sempat datangin duluan. Taunya pada saat aku nyampe sana, kamu nggak ada makanya. Tapi itu apa ya? Soalnya dia dari tadi ngeliatin aku terus. Aku nggak berani lanjut lagi ke sana, makanya aku juga panggil Frisly, ternyata kamu ketinggalan di belakang. Jauh banget lagi tadi. Insya Allah sih aman Tasya. Insya Allah aman. Kita sambil jalan aja yuk. Kita sambil jalan sana. Aman. Yuk. Kalau kayak gini aku nggak mau lanjut lah. Enggak, aku tuh yakin Ya. sebenarnya mereka di sini mungkin nangkep tujuan kita. Betul. Karena memang saat ini kan kita udah nyampe nih Kak, ke lokasi yang kamu bilang. Nggak apa-apa. Baru pertama kali juga dan baru di episode ini aku melihat sosok hitam besar secara langsung dengan mata aku sendiri. Terus pas aku lihat, iya aku nggak salah lihat. Terus aku langsung lari ke belakang cari Frisly karena memang dia kan yang bisa ngelihat secara jelas atau itu cuman halusinasi aku atau memang sosoknya itu beneran ada. Oke? Tapi dia nggak akan ngikutin aku kan? Enggak. Insya Allah Aku nggak mau lah syuting kau kayak gini-gini. Enggak. Katanya aman. aman. Insya Allah aman. Yuk. Terus ya, kita sambil jalan. Benar. Iya, yuk. Terus temenin aku Iya. ya. Ayo sama aku. Masih merasa ketakutan dengan sosok yang sempat ditemuinya di salah satu rumah, Tasya mencoba diyakinkan oleh Nanda dan juga Frisly untuk tetap melanjutkan penelusuran malam ini. Jadi, Tasya Visi, di titik itu banyak sekali saya melihat makhluk yang notabene itu adalah suka mengganggu di kampung ini juga. Suka ngeganggu bahkan apa ya, bisa kita bilang suka terkadang ada yang mengakibatkan sampai sakit di penduduk sini. Oke, tunggu di sebelah mana kanannya? Di sebelah sana. Kakak percaya ya? Tadi aku liatin di sini, Fris. Ya, Keadaan aku lihat tadi di sini, sumpah itu jelas banget, gede, hitam, matanya merah. Dan Tapi- itu liatin aku terus. Tasya, tapi sosok ini kayaknya udah menghilang. Iya. Udah, kamu tenang aja. Kamu coba tenang, ambil nafasnya tenang. Tapi kenapa aku bisa lihat ya? Maksudnya aku kan orang Awam. biasa gitu, iya. Jadi gini, makhluk goib di sini kita bisa bilang sangat-sangat kuat Visi. Oke. Sangat-sangat kuat yang bisa mewujudkan fisiknya itu ke manusia. Dan biasanya pada saat kita sedang capek ataupun apa, itu gampang untuk dilihatkan dengan hal kayak gitu. Ya mungkin kamu juga tadi capek dan Ya. fokus kamu kan bener-bener fokus Kak. Jadi mungkin Aku lagi lihat-lihat. Karena Iya. emang ini posisinya aku lagi nyenter-nyenter, aku pikir kan aku bakal dapat gambar dari Betul. GoPro. ya udah nggak apa-apa karena sekarang makhluknya juga udah nggak ada. Nggak ada, yuk. Coba kita ke tempat yang kanan dia tadi Siap. bilang ya Kak, di Oke. bagian mana Kak? Sebelah sana. Sebentar. Kami pun melanjutkan penelusuran menuju salah satu tempat yang sempat dideteksi oleh Den Ananda. Nih Visi, Kenapa Kak Den? di lingkungan ini banyak sekali makhluknya yang bisa kita bilang, kembali lagi yang aku bilang, notabene itu suka mengganggu penduduk-penduduk di kampung mati ini. Oke. Nah, di sini ada sosok Permisi. di bangku ini, ada sosok anak kecil. Sini, Anak Kak. kecil dengan dengan menggunakan pakaian sekolah SD. SD dia sedang main-main di sini. Jadi ini bangku dia keliling-keliling kayak gini di bangku ini. Dan di pohon itu Ini. ada sosok wanita. Melihat adanya sosok wanita, kami pun mendekatinya. Gini. Sosok wanita ini tubuhnya masih melayang. Tasya, isi. Nah, dengan pakaian putih yang bisa kita temuin, dengan rambut yang sangat panjang sekali, bahkan melebihi kakinya. Dan dia bilang, saya suka mengganggu. Ya angkernya mah ya banyak orang sih yang lewat nemu gitu ya di sekolahan.
di kampung ini walaupun sudah tidak ada penduduknya, tapi masih ada 1-2 penduduk yang masih menetap di kampung ini. Oh iya benar. Dan akses ini masih suka dibuat jalan jalan untuk menuju kampung satu ke kampung yang lainnya. Iya sih, tadi kita juga sempat ngelewatin kampung yang masih ada penghuni ya Kak. Visi, kamu melihat nggak ini dulunya kayak bekas? Kalau yang saya lihat kayak salah satu sekolahan ya. Betul, sekolah SD. Itu benar banget, karena di bagian sini pun ini tuh sebenarnya bagian dari jendela. Jadi kalau tadi kakak bilang sosok ini memang mengganggu, yang aku lihat ekolokasi dulunya untuk tempat ini sini, ini kan bagian ruang kelas. Ini salah satu ruang kelas, dan memang penglihatanku tuh dari dulu kayaknya sosok ini emang udah sering nongol. Karena mungkin menangkap aura anak kecil ya Kak. Anak kecil itu kan banyak dari mereka yang mungkin masih bisa kita bilang walaupun dia tidak seperti kami, tapi mungkin dia masih bisa menangkap. Iya. Dan juga tadi sosok yang anak kecilan sempat tadi dia mengelilingi bangku itu, kayaknya dia emang bahasanya menduplikasi kegiatan-kegiatan dulu di sekolah ini, dengan dia pakaian SD, dengan dia dengan keliling bangku itu, dan menunjuk sosok yang ada di belakang ini. Dia menganggap yang suka mengganggu itu sosok ini, malahan yang suka dengan bahasa cekikikan, bahkan bisa kita bilang memindahkan sesuatu atau membunyikan sesuatu kayak gitu. Jadi bisa dibilang sosok ini bahkan sudah ada ketika kampung mati ini tuh masih beroperasi. Betul banget, betul. Tapi sebelumnya Frisly atau Kaden, kalau kita lihat sekeliling kita nih bangunannya pada rusak-rusak. Mungkin bisa digambarkan kejadian saat itu seperti apa ketika ini masih aktif? Oke. Kalau untuk masih aktifnya yang aku lihat, karena memang ini area sekolah, apalagi saat ini kita sedang berada di salah satu ruang kelas. Jadi kalau untuk bagian ke sini, ini ya, bagian masuk ke sini, mereka tuh seperti ada kantin ya Kak, ada bagian kantinnya, dan juga ada bagian toilet yang tidak jauh dari sini. Tapi kayaknya memang sudah hancur ya, Betul. Sebenarnya yang aku lihat antara ruang kelas tuh emang berdempetan antara ini ruang kelas, lalu ada ruang guru. Dan untuk tempat ini sendiri aktifnya itu emang aktif banget, karena rata-rata yang bersekolah di sini memang orang-orang yang tinggal di sini juga Kak. Jadi udah ibaratnya gini, kalau misalnya lagi jam istirahat atau jam kosong, mereka bisa bilang pulang ke rumah untuk makan siang. Dekat lokasinya. Terus dan kenapa ini walaupun kosong belum lama tapi udah banyak tumbuhannya itu. Jadi kalau yang saya lihat ini adalah komplek ini akan kembali dimakan alam. Cepatnya tumbuhan tumbuh di kampung mati ini sebenarnya menjadi tanda apabila tempat ini akan kembali dimakan oleh alam. Banyak di sini. Yang utama adalah saya sempat melihat saya sekilat cahaya, lalu lintas cahaya, sekelebatan lalu lintas cahaya di wilayah ini sangat banyak sekali. Kalau pandangan saya, kalau pandangan saya adalah di sini banyak suatu keilmuan, entah black magic atau white magic. Ini pengalaman saudara saya kan waktu nyalon itu ya. Fotonya itu kalau ditoblos itu nggak kelihatan fotonya. Ya ilmu hitam itu ya. Oke. Tapi tadi kakak ngelihat cahayanya Di sebelah sana. sebelah sana. Mungkin kita bisa kali ya ke arah sana juga. Boleh. Karena Warga daerah ini pun memang membenarkan mengenai banyaknya keilmuan yang ada di tempat ini. Kami pun mencoba untuk menelusuri area lain dari kampung ini guna mencari misteri yang selama ini tertutupi di daerah ini. Sampai saat ini masih melintas, banyak sekali lintasan kayak gitu. Saya juga nggak tahu apakah ini wilayahnya yang bisa kita bilang penganut keilmuan kayak gitu. Mungkin Visi nanti akan ngebantu kita untuk memflashback atau melihat ya lebih jauh lagi soal kampung ini seperti apa sih. Oke, kalau dari aku secara pribadi memang benar kalau tadi kan Anda bilang melihat kilatan cahaya. Tapi justru kalau aku tuh ngelihatnya dari cahaya lalu berubah menjadi satu wujud. Dan saat ini wujudnya itu sedang bergantung di atas ini. Di atas ini? Yap, ada satu wujud yang bergantung. Lagi-lagi kita bertemu dengan sosok perempuan. Aku mau kita ngedeket ke arah sini. Nanti. Di sini, Fris?
Assalamualaikum. Wow, kenapa? Apa yang dilihat? Ada apa di Boleh situ? tolong di center kak? Nih, coba. Oke. Ada apa di situ, Fris? Boleh diceritakan? Frisly mencoba mengkilas balik area tempat ini guna mengungkap misteri yang ada di sini. Daerah. Benar bahwa daerah ini termasuk daerah wingit. Ya, Apa itu, Win? jadi tingkat spiritualnya itu sangat tinggi. Betul. Tingkat spiritualnya. Dan kenapa aku ngebawa kalian untuk lebih mendekat ke arah rumah bagian sini? Karena aku ngeliat dari mulai batasan ini, pohon ini, bambu, sampai ke batasan sini, persis garis sini. Ini merupakan dulunya tuh wilayah, bisa dibilang pemakaman keluarga. Jadi, karena dulunya itu daerah ini nggak sepadat sekarang. Kalau ini kan kita lihat, maaf ya, tapi keadaan rumah yang sudah hancur dan itu benar-benar padat. Berdempet-dempetan. Iya, kalau pada saat itu masih belum padat Kak. Dan bagian ini adalah makam, ada banyak makam yang Sorry, ini jadi maksudnya rumah ini dibangun di atas makam gitu? betul. Ada makam keluarga yang mungkin bagian dari keluarganya juga Iya, Kak. betul. Yang memang sudah secara turun-temurun Ya. dimakamkan, lalu sudah tua usia makamnya, itu tidak dipindahkan. Tapi dibangun kembali menjadi tempat tinggal. Iya, makam di sini, rumah ini enggak dikubur aja pakai keramik, enggak dipindahin. Makanya sekarang ditinggal pada nangis. Dan tadi pada saat aku bilang aku megang garis ini, aku nggak tahu kenapa, tapi aku malah nyium bau air. Oke. Banjir. Saat ini ada sosok laki-laki Kak, Ya. tapi dia seperti membuka portal gambaran peristiwa di tahun 2020. Berarti tepat dengan tempat ini dinyatakan menjadi kampung mati. Dia memberi gambaran secara jelas bahwa jalur ini itu sempat terkena banjir Kak. Ya. Memang pernah terjadi banjir yang cukup besar di area kampung ini dan hal itu pula yang meyakinkan warga untuk meninggalkan tempat ini. Ini banjir bandang segini nih. Kemarin itu tahun 2020. Kan ini mulai ditinggalnya tahun 2020 nih. Pas banjir bandang itu ya. Banjir yang seperti jebolan air, Betul. lumayan deras dan juga cepat. Airnya tuh setinggi ini kalau kita agak ke bawah sana, tapi ada juga yang segini. Jadi nggak rata. Dan itu juga menjadi penyebab kenapa banyaknya warga yang tinggal di sini, masyarakat di sini, memilih untuk meyakinkan dirinya pindah. Pindah. Oke, di sini ada sebuah garis yang Tasya tangkap karena Frisly tadi sempat bilang sempat ada kejadian yang berhubungan dengan air. Ya, Terus Kaden juga di tempat sebelumnya bilang dengan banyaknya tumbuhan Ya. yang tumbuh walaupun dalam waktu singkat itu berarti akan ada peristiwa-peristiwa alam. Iya. Jadi emang nanti alam akan mengambil alih ya. untuk tempat ini. Oke, karena memang rencananya tepatnya di akhir tahun 2023 ini kampung mati ini karena memang dinyatakan sudah hampir tidak ada penduduk sama sekali akan dijadikan waduk oleh pemerintah untuk menampung air supaya tidak terjadi banjir. Oke, berarti memang sebenarnya ya yang aku lihat kalau kenapa tempat ini bisa kita nyatakan sebagai kampung mati yang tidak berpenghuni. Untuk daerahnya sendiri yang tadi aku bilang, daerah sini wilayahnya bisa kita bilang bahkan tempat yang saat ini kita injak itu merupakan daerah wingit. Daerah yang tingkat Spiritualnya itu sangat tinggi. kuat. Iya, sangat kuat. Aneh tapi nyata di area tempat ini terdapat banyak pemakaman. Tidak dipindahkan untuk dibangun rumah namun langsung ditimpa dengan bangunan yang ada.
Entah hal tersebut untuk menyembunyikan sesuatu atau memang tradisi yang membuat dilakukannya hal tersebut. Sosok kayak itu kayak siluman. Dia bilang, saya dikunci di sini.